Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar FKC Family? Dimanapun Anda berada ya, semoga semuanya dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang tetap bersemangat ya. Mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah dengar, kalau saya sebenarnya sudah pernah dengar, tapi saya tidak tahu secara detail mengenai trombositosis. Dan saya baru pelajari ini karena terkait dengan kasus ibu saya, Dr. Tris ya. Ibu saya itu pasien jantung, Dok. Ya, jadi sudah 6 tahun itu terus-menerus konsumsi obat jantung ya. Hipertensi mungkin. Hipertensi awalnya, kemudian sekarang ya penyakit jantung itu. Jadi ada 5 macam obat yang beliau konsumsi gitu kan, termasuk obat untuk penurun tensi. Nah, ibu saya tipikal orang yang memang agak sulit untuk konsumsi yang namanya suplemen ini jujur ya Bapak dan Ibu, biasanya orang-orang dekat kita ini memang yang agak susah justru. Karena mereka mungkin orang tua yang lansia maksud saya ya, masih menganggap mereka belum terbiasa dengan suplemen. Betul. Jadi mereka menganggap suplemen yang bentuknya seperti tablet, Betul. kapsul itu adalah obat. Betul. Jadi mereka takut Betul. untuk mengkonsumsi. Betul. Dia pikir, aduh saya nggak sakit kok suruh minum Ya, gitu kan. betul, Ya, orang tua betul, karena betul. tidak ada kebiasaan. Betul. Dulu-dulu kan nggak ada suplemen. Nah, makanya ini buat edukasi juga nih Dr. Tres kepada FKC Family. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang masih umur 30-an gitu ya, kemudian kita nggak konsumsi sama sekali nih suplemen gitu ya, hanya berdasarkan sama makanan, minuman kita sehari-hari. Kayaknya nanti di umur-umur 40-50 tahun itu penyakit udah mulai berasa tuh dan gitu pada loh. saat itu kalau baru minum sebenarnya agak telat. Sudah Walaupun agak bukan telat. berarti nggak boleh, tapi sekali lagi suplemen itu juga memang bukan obat. Jadi dia adalah tambahan makanan. Jadi boleh dikonsumsi sejak muda, terutama bagi orang-orang yang memang makanannya tidak teratur. Kualitas dari makanannya tidak baik. Ya, pola hidupnya tidak baik. Ya, jadi cepat-cepat waktunya sedikit untuk makan, apa saja dimakan, maksudnya nggak mencari sesuatu yang berkualitas, memang perlu suplemen. Iya, ya. Jadi ini peringatan juga sih untuk kita semua lah ya. Nah, kembali lagi ke kasusnya ibu saya nih Dr. Tris. Jadi 6 tahun beliau konsumsi obat untuk jantung karena beliau itu kalau misalnya dengar apa sedikit langsung duk gitu. Jadi kalau ada telepon aja langsung deg-degan gitu loh. Jadi sebisa mungkin kita kalau ada apa-apa memang nggak telepon gitu. Jadi nanti kita ngobrol kalau di rumah pada saat kita mau berangkat ke kantor karena kebetulan semua kerja gitu ya anak-anaknya. Jadi kita ada di rumah baru kita ngobrol cerita. Ibu itu dari dulu udah punya varises, Dok. Lama, udah dari zaman seingat saya sih umur 30-40 juga udah kena varises tuh. Varises itu mulai tuh jadi terasa tuh di beberapa kalau nggak salah setahun 2 tahun belakangan. Ya, varisesnya. Kemudian kita ajak berobat ke dokter dan kata dokternya memang varises. Kemudian nggak dikasih obat, Dok. Ya tadi kita sempat bincang-bincang di awal ya, Dok ya. Dokter bilang kalau varises biasanya pakai stocking, benar. Itu disarankan pakai stocking. Tapi kok lambat laun terjadi pembengkakan nih di kaki, warnanya biru sampai mengarah ke hitam. Kemudian di bagian lengan itu juga di sini memar gitu. Nah, kalau memarnya itu dulu pokoknya tuh berkaitan dengan darah gitu loh, Dok. Jadi pernah suntik untuk diambil darah tapi nggak dapet nih. Akhirnya biru semua, hitam, dan itu akhirnya dirawat. Kemudian sekali waktu juga pernah cabut gigi gitu ya, padahal hipertensi tapi dokternya cabut. Jadi blooding keluar ya, pendarahan banyak sekali. Itu juga pernah seperti itu. Nah, kakinya yang bengkak itu ternyata akhirnya dirujuk sama dokter jantung dan ternyata itu disuruh cek darah, ternyata trombositnya tinggi sekali. Kondisinya intinya seperti itu, Dr. Tris. Jadi sekarang ini trombositnya itu ya, jadi setiap bulan harus cek darah karena untuk memantau si trombosit, karena trombositnya tinggi banget. Kemudian HB-nya itu rendah gitu loh. Tensinya rendah juga, Dok, sekarang. Ya, tensi itu kadang-kadang bawahnya cuma 20. 30 paling bagus, 50 itu udah paling bagus banget. Pernya itu ya. Kalau atasnya
kadang-kadang 90, kadang-kadang 100. Oh, Jadi sangat kurang itu. betul, makanya kemarin saya juga konsul sama dokter jantungnya, dok ini kok tensinya sekarang malah drop banget nih, akhirnya obat tensinya diganti dok gitu. Nah yang jadi masalah sekarang, saya mau tanya mengenai si trombosit. Oke, gitu. iya. Dokter Tris bisa jelas? Oke, maaf ibunya Mbak Reni gemuk? Enggak, sangat kurus. Oh, Karena sangat pas kurus. pada tadinya juga nggak terlalu gemuk, oke, cuman oke. kemarin pas waktu pendarahan yang gusi itu luar biasa dok. Kalau 1 liter tuh kayaknya ada dok. Jadi begitu pakai kasa langsung keluar lagi, itu darah udah banyak. Pakai kasa keluar lagi, kasanya juga nggak yang selembar 2 lembar, setumpuk. Jadi di IGD itu dikasih setumpuk kasa, ditaruh di sini tuh langsung darah lagi. Itu langsung turun 3 kilo. Sekarang beratnya tinggal 42. Aduh. Iya. Seperti judulnya mengenal atau trombositosis. Nah, kita pertama-tama mungkin yang belum tahu apa itu trombosis, siapa sih si trombosis? Trombosis itu adalah salah satu bagian dari darah yang biasanya bisa menandakan sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi kelainan yang ada pada darah kita. Nah, trombosit normal itu nilainya itu 150.000 sampai 450.000. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah pernah dengar yang namanya trombosit. Biasanya ini berkaitan dengan penyakit demam berdarah. Ya. Betul. Nah, pada penyakit demam berdarah ini orang selalu patokannya adalah trombosit. Nah, pada orang demam berdarah itu terjadi trombositopenia. Jadi trombositnya di bawah normal. Seperti Mbak Reni sudah bikinkan gambar. Trombosit seperti saya sudah katakan ada nilai normalnya yaitu 150 sampai 450. Nah, kalau di dalam mikroskop tampaknya itu kalau normal ini butiran-butiran darah kita adalah lebih besar dan tidak rapat. Agak jarang-jarang. Betul, itu adalah yang normal. Jadi dia bisa bergerak satu dengan lain tapi tidak terlalu renggang juga ya. Nah, kalau pada yang tinggi itu memang semuanya tinggi itu biasanya lebih padat. Jadi trombositnya itu plateletnya itu dia akan tambah kayak berdempet-dempetan, nempel sehingga kelihatannya tambah rapat. Kalau tambah banyak dia akan terjadi penggumpalan. Nah, trombositosis itu adalah meningkatnya jumlah trombosit yang ada di dalam darah seseorang. Sebenarnya kasus ini tidak sering, benar. Tapi bisa terjadi dan biasanya terjadi pada usia di atas dewasa ya, usia di atas 40 tahunan. Tapi pada wanita bisa terjadi di bawah 40 tahun. Oh, bisa juga ya. Cuman rata-rata ini akan terjadi di atas 40 tahun. Seperti tadi Mbak Reni katakan, memang pada usia sekitar 40 tahunan itu penyakit-penyakit itu sudah mulai timbul. Penyakit apapun sudah mulai timbul, kecuali beberapa penyakit yang bisa timbul sejak usia muda, termasuk stroke. Dulu waktu saya sekolah, stroke itu kalau dibelajar itu adalah faktor resikonya adalah usia di atas 50 tahun. Itu adalah punya resiko. Kalau sekarang tidak lagi. Banyak orang stroke di usia 30-an tahun. Ada juga yang stroke di usia 20 tahunan. Ya, karena pola hidupnya sudah berubah. Jadi memang sebenarnya penyakit itu mulai tampak banyak itu di usia di atas 40 tahunan. Nah, trombositosis ini adalah jumlah trombositnya berlebihan sehingga dia menggumpal. Nah, kalau di dalam darah ada gumpalan, itu adalah menimbulkan risiko terjadinya antara lain adalah penyumbatan. Penyumbatan itu bisa di otak, terjadinya stroke. Aduh, serem. Penyumbatan itu bisa di jantung, terjadi penyakit jantung. Ya, betul. Ya. Kemudian penyumbatan itu seperti Mbak Reni tadi katakan di pembuluh darah bisa terjadi varises. Atau yang paling banyak yang berhubungan dengan trombosit yang kita sebut sebagai DVT. DVT adalah singkatan dari deep vein thrombosis. Itu adalah penggumpalan atau jumlah trombosis yang terlalu banyak sehingga dia menggumpal atau memampetkan di pembuluh darah vena, terutama biasanya pada kaki. Nah, gejalanya bagaimana? Gejalanya DVT ini adalah tiba-tiba pada seseorang itu kakinya bengkak satu. Biasanya tidak dua-duanya, tapi hanya satu tanpa sebab atau
tiba-tiba dan bengkaknya tidak hilang-hilang. Oh, ibu saya tuh mungkin dok. Ya, dan itu lama akan nyeri. Iya benar. Kan? Nah, itu adalah deep vein thrombosis. Itu nyeri dan anget, panas. Betul. Kenapa? Semua ada peradangan, itu terjadinya peradangan akan menimbulkan anget. Ya. Nah, itu bagaimana terapinya? Terapinya itu kalau untuk membuktikan apakah seseorang itu DVT atau DVT ya, tulisnya D Victoria trombosit ya. DVT itu yaitu antara lain itu dengan USG. Oh ya, ibu saya juga di USG dok. Ya dia di USG dulu. USG-nya namanya Doppler sebenarnya. Iya betul, Doppler. Pas ya. Sama dok, ya, betul. Di Doppler apakah benar ada penyumbatan atau tidak? Iya betul. Nah, kalau terjadi penyumbatan, biasanya akan diberikan obat-obatan supaya penyumbatannya itu lancar lagi. Kalau sudah diberikan obat-obatan tetap tidak bisa, mau tidak mau ada tindakan. Iya. Nah, tapi biasanya orang dengan trombositosis yang meningkat itu kan anggapannya adalah terjadi penggumpalan darah yang lebih dari normal. Sehingga ditakutkan ada penyumbatan, itu biasanya seseorang itu diberikan pengencer darah. Iya. Mungkin ibunya Mbak Reni dikasih juga. Nah, tapi efek dari pengencer darah itu juga ada. Kalau terlalu banyak dan lupa karena tidak ada gejalanya, ya. Kita darahnya kental atau tidak itu kadang-kadang kalau kental itu memang pada beberapa orang pusing kayak kesemutan dan sebagainya, tapi pada beberapa orang tidak mempunyai gejala apa-apa. Nah, itu minum obat terus. Nah, efeknya adalah pembuluh darahnya pecah. Nah, pembuluh darah pecah itu gambarnya seperti ini. Ini sih sebenarnya gambarnya anak kecil, tapi bukan anaknya yang dilihat, tapi kira-kira gambarnya yang saya akan tunjukkan. Yang lebam-lebam. Lebam-lebam tanpa sebab itu adalah pertanda dari pembuluh darah kita yang pecah. Nah, pembuluh darah pecah itu bisa pecah secara normal, misalnya kebentur secara keras, atau kebenturnya cuma sedikit, cuma nempel aja tapi kok pecah, artinya ada sesuatu di dalam darah kita. Atau yang ketiga, kebanyakan pengencer darah. Ya, jadi hati-hati buat orang-orang yang minum pengencer darah yang memang dianjurkan oleh dokter, antara lain misalnya untuk mencegah penyumbatan jantung, ya itu harus pengencer darah ya. Atau pada saat ini COVID, itu ada pemeriksaan yang kita kenal sebagai D-dimer. D-dimer itu adalah diperiksakan pada penyakit-penyakit COVID ini untuk melihat apakah di dalam darah si COVID, penderita COVID ini terjadi peningkatan kekentalan darah atau tidak. Kalau D-dimer normal itu 500. Kalau di atas normal masih di atas 600, 700 biasanya dilihat kondisinya. Kalau tidak apa-apa tidak dikasih apa-apa. Tapi kalau sudah di atas 1000 atau bahkan ada yang 2000 itu harus dikasih obat-obatan karena takutnya mampet. Jadi COVID-nya itu bukannya COVID-nya yang sembuh, tapi dia memberikan komplikasi ke penyakit lain. Antara lain bisa ke jantung, bisa kemana-mana karena D-dimernya itu tinggi. Bisa juga terjadi stroke. Nah, sehingga perlu diberikan obat-obatan pengencer tersebut. Nah, kembali ke kasusnya Mbak Reni. Itu tadi yang saya sebutkan adalah trombositosis yang primer. Nah, biasanya ada juga trombositosis yang sekunder. Itu disebabkan oleh penyakit lain yang menyebabkan jumlah trombositnya itu meningkat. Nah, penyakit-penyakit itu antara lain ada infeksi. Infeksi itu bisa di mana-mana. Bisa infeksi misalnya akibat operasi, infeksi akibat kecelakaan atau infeksi lainnya. Kemudian pada penyakit-penyakit yang lama kronis antara lain seperti ibunya Mbak Reni ada hipertensi, kemudian adanya varises, kemudian penyakit jantung atau ditambah lagi dengan penyakit kencing manis. Ya, biasanya itu mereka saling berkaitan. Ada jantung, kencing manis, nanti efeknya ke ginjal, akhirnya ke pembuluh darah, lengkaplah sudah gitu loh ya. Jadi kalau untuk kasusnya Mbak Reni, saya rasa saya belum kenal, saya belum pernah ditunjukin fotonya, tapi tadinya bayangnya saya obes karena Mbak Reni bilang ibu jalannya susah, ya harusnya kalau kurus itu jalannya nggak terlalu susah. Mungkin karena dia ada DVT itu Mbak.
Iya benar, betul betul. Jadi betul. kalau ada orang dengan deep vein thrombosis ya, jadi dia udah ditidurin, diangkat segala macam tetap bengkak, otomatis buat jalan sakit. Betul betul. Dia untuk bergerak aja sakit. Sakit Ya, banget. Kesentuh sebegini aja sakit dok, gitu. Kenapa? Karena pembuluh darah, terutama vena ya, venanya itu melebar. Melebar, saya nggak punya contohnya, mungkin Mbak Reni juga nggak, tapi karena ada ibunya mungkin bisa dibayangkan atau membayangkannya seperti varises. Tapi varises yang pembuluh darahnya besar. Terus kan yang tadi Mbak Reni pernah ngomong, varises itu ada bagian tertentu yang berenjul. Iya. Nah betul. Sebenarnya itu adalah vena masihnya lurus ya, seperti selang gitu. Tapi pada beberapa tempat karena dia vena, arteri itu elastis, dia bisa melebar. Nah di situ pas melebarnya itu ada timbunan mampet pembuluh darah. Jadi dia menggumpal seperti misalnya kita ada plak kolesterol. Nah ini plak dari darah. Nah itu kalau di situ makin lama makin besar, bayangin pembuluh darahnya diregang, otomatis kalau dia jalan ada gravitasi bumi, dia akan menekan. Udah melebar, ditekan akan nyeri sekali. Iya betul. Jadi sebenarnya memang ibunya Mbak Rini ada gangguan ini trombositosis atau DVT yang itu. DVT betul. Ya, jadi itu menyebabkan orang sangat sengsara. Betul dok. Karena waktu di rumah sakit yang pertama dibilangnya kan memang pas USG ya, itu betul banget DVT tadi, kemudian itu varises memang. Dan dokternya sih pernah bilang, ini mah nggak usah khawatir bu, katanya nggak bikin mati gitu, cuman memang bikin sengsara aja sih kalau jalan, ya justru itu gitu loh. Jadi ya, ini sebenarnya penyakit itu memang betul tidak menyebabkan kematian mendadak, tapi dari kualitas orang, kualitas hidup yang kurang, sangat lama-lama orang itu akan menurun dan bisa mengakibatkan efek yang tidak diinginkan dari penyakit yang sebenarnya tidak menyebabkan kematian. Yes. Ya contohnya saya rasa ibunya Mbak Reni yang saya dengar dulu kan suka masak lah, suka apa. Dengan adanya penyakit-penyakit ini otomatis dia bangun aja susah. Mau ngapa-ngapain susah. Akhirnya kesel sendiri. Akhirnya tensinya tambah naik. Ya. Akhirnya emosi, akhirnya juga dia ada keinginan sesuatu yang susah dia lakukan sendiri, tapi mau ngerepotin anaknya susah. Nggak bisa, betul. Dan sebagainya. Misalnya dia kepingin apa tapi susah, anaknya kerja dan sebagainya. Akhirnya dia stres. Iya benar. Ya kan. Nah bagaimana caranya? Nah bila terjadi seperti ini, cepatlah berobat ke dokter. Saya rasa kalau ibunya Mbak Reni saya tahu sudah dalam terapi. Maksudnya anak-anaknya sangat care. Walaupun Mbak Reni kerja tetap aja kadang-kadang sampai nggak masuk karena masuk keluar rumah sakit ya. Iya betul. Tapi buat ibu-ibu bapak-bapak di luar sana yang belum mengenal tentang trombositosis, jadi tahu bila ada keluhan yang aneh, yang tiba-tiba misalnya bisa kulitnya mendadak biru, atau kakinya bengkak satu, atau seperti varises yang sangat nyeri, atau tiba-tiba sakit kepala mendadak, terus tapi bukan migrain ya, jadi sakit kepala terus tiba-tiba juga kesemutan dan sebagainya, periksalah ke dokter. Atau sebaiknya bila usia Anda sudah di atas 40 tahun, Anda wajib untuk melakukan medical check up laboratorium paling tidak setahun sekali. Itu untuk mengetahui ya, karena dari trombosit, gula, ureum kreatinin, ginjal dan sebagainya itu hanya bisa dilihat dari laboratorium. Secara kasat mata kita tidak bisa lihat. Ya. Jadi tidak bisa melihat apakah seseorang ini hipertensi atau tidak, seseorang ini sakit ginjal atau tidak. Kecuali sakit ginjal kadang-kadang bisa, antara lain dengan udem. Udem anasarga, orangnya pucat dan sebagainya. Tapi pada beberapa itu kan sudah berat. Kalau pada kasus-kasus yang masih ringan itu tidak terlihat. Jadi sehingga maksud saya itu Anda harus jangan ngentengin, harus sisakan sedikit dana Anda untuk paling tidak 1 tahun sekali untuk medical check up itu dengan laboratorium, untuk dilihat kolesterolnya, trigliseridnya, gula,
darah lengkap ya, apakah ada yang tidak normal. Kalau tidak normal ya cepat-cepat dinormalkan. Dan kembali lagi, bagaimana supaya tidak terjadi itu? Pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat. Itu makan yang sehat, makanan apa yang kita makan itu harus yang dengan kualitas yang sehat. Kalau bisa jangan proses food. Jangan processing food, tapi makanan yang segar, natural. Ya, pilihlah sayuran dan bahan-bahan yang segar. Kemudian masaklah yang segar, artinya hari ini masak, hari ini makan. Ya, jangan yang masak hari ini makannya seminggu depan, misalnya. Terus cukup istirahat, olahraga teratur, kurangi stres, kalau bisa hindarin stres. Ya. Kemudian kelola batin, hindari rokok, dan yang terakhir adalah suplemen. Pilihlah suplemen yang sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita berhenti di suplemen dulu. Saya mau tanya lagi sedikit nih Dokter Tris, ini masih terkait kasusnya ibu saya. Jadi diperiksa sama dokter internis penyakit dalam, itu pas dipegang limfanya ternyata membesar. Dokter Tris. Itu pada trombositosis itu memang rata-rata limfanya membesar. Iya, betul dok. Splenomegali namanya. Iya, betul. Nah, dengan adanya limpa yang besar, otomatis itu bagian dari perut, dia akan menekan sekitarnya sehingga pencernaannya juga nggak nyaman. Waduh, itu yang namanya makan sedikit udah nggak enak. Nggak enak dok, nggak bisa makan, nggak bisa ketelan gitu. Rasanya udah perut udah kacau, udah nggak nerima, udah makanya badannya makin habis. Jadi nggak makanan yang masuk tuh bisa dibilang kadang-kadang suka kepengen gitu masakin ini nih, ya saya masakin, tapi dimakan aja enggak, jangan kan dimakan, disentuh aja kayaknya enggak gitu loh. Itu ada pengaruh dari limpanya yang membesar. Itu saya rasa ibunya Mbak Eni itu mungkin ini ada kelainan di dalam trombositnya. Memang trombositnya berapa sih Mbak? 700.000. Waktu awal sekali itu sampai menyentuh di 800.000, makanya dokternya khawatir kalau stroke. Gitu, dokter internisnya bilang, aduh ini tinggi sekali, saya takut stroke nih. Cuman karena pernah punya kasus yang tadi saya bilang sama dokter Tris, pernah terjadi perdarahan gusi yang luar biasa, jadi dokternya juga nggak berani untuk ambil tindakan. Betul, kadang-kadang orang seperti ibunya Mbak Reni ini serba salah. Benar. Dikasih pengencer darah, dia terjadi perdarahan. Betul. Ya, nggak dikasih pengencer darah, darahnya kental. Akhirnya sekarang pengencer darahnya sih disuruh stop dulu dok. Dokter jantungnya mungkin udah lihat tek. Nah, jadi pengencernya sama sana di stop. Ya, karena dari dokter internisnya ada satu dikasih obat, saya kurang paham, tapi itu untuk menurunkan si trombosit. Dan itu pun dikasihnya juga hanya sehari satu, dan obat itu lumayan mahal sekali. Jadi satu tabletnya itu 13.000 satu tabletnya gitu ya, dan itu dikonsumsinya hanya sehari satu, itu pun dipantau sekali sama dokter internisnya. Jadi setelah habis 2 minggu kira-kira 14 tablet itu harus cek lagi dok. Turun, tapi turunnya nggak banyak, cuman dokternya agak kasusnya ibu itu juga agak membingungkan si para dokter, karena HB-nya kan juga drop gitu dokter Tris. Dan di satu sisi juga ada penyakit jantung yang sebenarnya harus ada obat pengencer darah. Nah, jadi kadang-kadang ada pasien yang secara teoritis itu gimana, tapi sebagai dokter itu agak sulit untuk menjalankan karena kondisinya itu tidak bisa. Penyakit itu bukan sesuatu yang eksak, jadi yang pasti. Kadang-kadang penyakit ini gejalanya umumnya begini, tapi pada pasien ini beda plus, sehingga penanganannya harus berbeda. Ya. Jadi ya mungkin kalau pesan saya untuk ibunya Mbak Rini harus tetap positif ya. Diberi semangat, apalagi umurnya masih 70, beda 24 tahun sama ayah saya ya. Masih ya dok? Masih, jadi harus tetap dikasih semangat. Kalau ibu itu kalau dengan semangat mudah-mudahan bisa teratasi ya. Paling tidak penyakitnya bisa berkurang terus, mudah-mudahan bisa sembuh. Karena jujur aja ini bukan penyakit yang mematikan. Seperti yang dari tadi digembor-gemborin. Tapi kalau yang sakit aja sudah negatif, udah males, udah apa,
otomatis kualitas hidupnya akan berkurang. Betul. Oke, Dokter Tris, kalau tadi di akhir sesi awal, Dokter Tris sudah bilang itu pola makan harus dijaga, kemudian kontrol stresnya nih, kelola stresnya, kemudian rokok, yang udah pasti rokok itu benar-benar sih benefitnya tuh nggak ada gitu ya. Sekarang uang rokok lumayan buat tambah bensin. Iya, semestinya begitu. Jadi seharusnya Pak Oni nggak perlu terlalu stres banget gitu. Oke, dan satu lagi di akhir tadi dokter bilang suplemen. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat nih produknya lumayan. Jadi saya ini ada paket jantung ya. Dokter Tris jelasin sedikit mengenai produk-produk di sini. Iya, ini adalah paket yang namanya dinamain dari sini paket jantung. Kenapa di paket jantung? Karena ada hubungannya dengan, sekali lagi, dengan bahasan kita hari ini, trombositosis. Itu kaitannya dengan untuk menghindari terjadinya antara lain penyakit jantung. Penyakit jantung itu paling banyak adalah terjadi penyumbatan. Benar. Ya, dari penyumbatan jantung bisa terjadi stroke dan sebagainya. Nah, di sini ada pertama-tama adalah Tridans. Ya. Sekali lagi, Tridans itu adalah triple antioksidan. Ya. Nah, itu untuk menangkal radikal bebas. Nah, kita tidak bisa terhindar satu hari pun tanpa radikal bebas. Walaupun kita di rumah, tetap aja ada radikal bebas. Misalnya contohnya di rumah banyak nyamuk, kita semprot, atau dari makanan yang prosesnya itu juga mengalami suatu proses yang menimbulkan radikal bebas. Ya, di situ ada Tridans yang seperti kita ketahui ini adalah antioksidan, triple antioksidan yang bagus. Ini bisa menjaga untuk kesehatan jantung. Ya. Sekali lagi, trombositosis ini tidak hanya jantung ya, bisa untuk otak, bisa untuk pembuluh darah yang lainnya. Kemudian itu Karma. Ini kan sudah mendapatkan nomor BPOM ya. Dulu namanya itu Kardiomax. Kan kita nggak boleh dengan nama kardio, nama organ gitu kan. Nah, akhirnya kita cari nama yang lain, yaitu Karma. Kalau yang US itu masih pakai Kardiomax. Pada Karmax itu ada zat-zat utama, terutama omega 3. Kita sangat kenal omega 3 itu sangat bagus dikonsumsi sejak dari embrio. Ya kan? Ibu hamil sudah minum omega 3. Tujuannya supaya memperkuat pembuluh darah, semua pembuluh darah, terutama kalau udah dewasa itu pembuluh darah jantung. Kemudian adanya vitamin E. Ya, yang kita ketahui sebenarnya vitamin E itu berperan juga untuk jadi salah satu dengan satu vitamin itu sebenarnya akan bekerja lebih baik kalau ada yang saling mengaitkan, bersinergi, pintar bahasanya ya. Omega 3 itu dengan akan lebih kuat ininya kalau dikomposisikan dengan vitamin E. Nah, cuman pada beberapa orang itu tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi vitamin E. Nah, kemudian karena kita produknya juga vitamin E-nya tidak terlalu banyak, jadi itu aman. Jadi vitamin E itu juga jangan terlalu dikonsumsi terlalu banyak kalau buat suplemen tanpa pengawasan dokter. Ya. Terus fungsi dari vitamin E yang mungkin tidak pernah disebut-sebut dan di sini juga enggak, vitamin E juga bisa membuat pada orang-orang tua itu menghindari ketulian. Jadi pada orang tua yang sudah mulai terjadi tinnitus itu yang iya betul. Biasanya kalau udah usianya lanjut suka vertigo, tinnitus. Nah, itu antara lain suplemen yang cocok adalah dengan vitamin E. Dengan vitamin E yang agak tinggi itu bisa mengurangi terjadinya tinnitus, mengurangi terjadinya ketulian dini. Ketiga adalah asam folat. B9 ya? Ya, B9. Vitamin B itu ada B1, B6, B12, B9. Wah, itu B-nya tuh banyak sekali, B kompleks. Ya, itu ada pada Ingenium nantinya ya. Nah, kalau di sini juga ada nih, Dok. Di Karmax ada ya, juga. Makanya di Karmax ada asam folat. Di Ingenium juga ada. Dia akan bagus untuk produksi dari trombosit ini. Supaya trombosit itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu kurang gitu ini ya. Juga, tapi terutama ini bagus untuk orang-orang yang misalnya dengan trombositopenia, misalnya pada DBD, yang trombositnya lagi turun. Itu dikasih ini, dia dengan asam folat dia akan meningkatkan. Oke, kemudian yang ketiga adalah Ingenium.
Ingenium yang seperti kita kenal, Ingenium itu adalah multivitamin ya. Dia banyak mengandung dari A sampai Z, ada fitofarmakanya, ada spirulinanya, ada chlorellanya ya Mbak. Chlorella, ya. Chlorella, ya. Itu semua akan mendukung untuk produksi dari trombosit itu lebih sehat. Kemudian ada yang terakhir tuh yang dicemplung gede. Ini Wondemil. Wondemil. Oh ya, satu yang kurang morning power ya Mbak ya. Ya, morning power memang tidak termasuk di dalam si paket jantung, Dr. Tris, tetapi Bapak dan Ibu, ini morning power juga sangat bagus sekali dikonsumsi oleh orang-orang yang trombositnya tinggi. Ya. Ini bagus. Kenapa? Karena di dalam morning power itu ada ginsengnya, Dr. Tris. Jadi ternyata ginseng itu juga bisa membantu supaya trombosit kita ini tetap bagus, tapi nggak ketinggian, nggak kerendahan, dan kualitasnya bagus gitu. Ini si ginseng nih, itu adanya dalam morning power. Betul. Kenapa? Karena ginseng itu merupakan salah satu fitofarmaka. Iya. Fitofarmaka yang banyak dikonsumsi pada orang-orang yang misalnya dengan keluhan pembuluh darah yang mampet, misalnya kekentalan pembuluh darah, kolesterol yang meningkat, terus pembuluh darah jantung yang gak elastis, itu mereka suplemennya ginseng. Makanya kenapa ginseng itu dimasukkan ke dalam itu, karena dia mempunyai zat-zat tertentu yang bisa untuk mengelastiskan pembuluh darah. Itu zat aktifnya, Zat ginsenoidnya. Iya, itu ya. Ginsenoid. Ya, itu yang paling bagus. Nggak tahu ginseng dari mana, Korea atau dari mana. Ya, masing-masing negara punya ya. punya ya brand sendiri-sendiri yang bilang punya saya bagus ya. Tapi rata-rata kita ginseng itu memang bagus. Ya. Oke. Kalau liverate ini dia juga sama sih Dr. Tris, antioksidan, tapi memang dia dari herbal ya, dari tumbuh-tumbuhan. Jadi memang herbalnya sendiri juga punya komposisi vitamin juga yang cukup baik ya, meskipun nggak lengkap seperti Ingenium, tapi herbal ini juga bagus. Nah itu untuk juga menguatkan pembuluh darah. Betul, dan ini juga bisa menguatkan maksudnya kesehatan dari pencernaan, terutama dari limpa yang tadi. Oke. Ya. Oh ya, saya mau sampaikan satu lagi. Untuk nurunin trombosit itu katanya dari rempah-rempah juga. Jadi jahe, kunyit itu juga bisa tuh, Dokter Tris. Oh iya, jahe, kunyit yang ya tahu Mbak. Itu banyak sekarang diberikan pada orang-orang yang mau stroke, sakit jantung, yaitu jahe, kunyit, terus cuka apel kalau nggak salah. Oh iya, cuka apel ya nanti betul. mesti diminum. Sekarang udah banyak dibuat-buat, dan itu memang nggak apa-apa. Saya setuju karena itu semua tidak kimia ya, dan kita kembali ke fitofarmaka. Jadi nggak usah khawatir, konsumsilah yang Anda senang, tapi terutama berpikirlah positif, jangan takut, tetap semangat. Bila Anda mempunyai penyakit, berusaha untuk bisa sembuh dengan segala macam cara ya. Tapi kembalikan lagi ke hidup sehat, yaitu pola hidup sehat, kurangin stres, cukup istirahat, olahraga, dan pilihlah suplemen yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, baik Bapak dan Ibu FKC Family, kita sudah belajar banyak mengenai trombositomi.